Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Alfarid dari kelompok 8 absen 5. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filsafat sebagai dasar untuk peningkatan kehidupan sosial. Oke, kita mulai. Dari yang pertama yaitu apa itu filsafat? Nah, filsafat sendiri itu secara teori berasal dari dua kata, ini philo dan sophia, yang berarti philo sendiri itu berarti kita mencintai dalam arti yang luas, dan sophia itu kita bisa bilang sebagai memiliki arti yaitu kebijaksanaan ataupun pandai. Jadi filsafat sebenarnya tuh memiliki makna bahwa kita tuh mencintai kebijaksanaan. Nah, oke, dalam pandangan pribadi saya, filsafat itu merupakan suatu alat yang bisa membantu kita melihat atau memproses suatu hal itu dikatakan baik, benar, dan nyata. Filsafat juga bisa membantu kita memahami hal-hal sosial yang terjadi di sekitar kita itu dengan lebih objektif, tanpa bias, dan mengalami refleksi yang cenderung menyebabkan kita bisa mengambil kesimpulan yang tidak tepat. Bahkan sesimpel pertanyaan tentang bagaimana tuh suatu hal bisa dikatakan baik ataupun buruk itu pun juga masih masuk ke dalam bahasan filsafat. Oke. Mengapa filsafat itu penting? Nah, jika kita lihat dari sini ataupun dari bacaan-bacaan, sebenarnya filsafat itu adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Jadi, semua peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi itu berasal dari yang namanya tuh filsafat. Nah, filsafat sendiri tuh pada dasarnya ibaratkan kayak akar dan pohon, pada suatu pohon yang menjulang besar, dia tuh ibaratnya tuh akar dan pohon, dan kemudian muncullah ranting-ranting baru yang di sini menjadi biologi, astronomi, kedokteran, ekonomi, dan banyak ilmu pengetahuan lainnya itu semuanya berasal dari filsafat. Nah, kemudian filsafat sendiri tuh memiliki banyak pandangan dan aliran, dan ini menarik, ini benar-benar menarik, dan biasanya tuh, dan ini tuh karena pada dasarnya setiap orang kan berasal dari lingkungan yang berbeda, dari tekanan yang berbeda, sehingga kita memiliki banyak pandangan dan pemikiran kita masing-masing. Nah, di sini ada quotes yang menarik. Jadi katanya tuh, ketika Anda memberi nasihat kepada orang yang berbuat salah, bersikaplah lembut dan jangan membuatnya merasa ditelanjangi. Dan ketika saya membaca ini, jujur saya bisa merasakan kayak wow, that's right. Karena kebanyakan dari kita tuh biasanya memberi nasihat kepada orang yang salah dengan cara yang kurang tepat, dan output yang dihasilkan dari hal yang kita lakukan tersebut bukannya menjadi hal yang baik, namun menjadikan orang lain tuh dendam kepada kita dan tidak benar-benar mendapat apa yang kita maksud. Nah, di sini kita memiliki 4 tujuan filsafat secara garis besar, dan namun pada dasarnya filsafat memiliki tujuan yang sangat banyak. Yang di sini yang mau saya bahas itu yang paling ini tuh metode untuk berpikir. Nah, kemudian di sini filsafat memiliki banyak miskonsepsi, dan ya ini miskonsepsi paling umum mengenai filsafat, dan saya ingin menerangkan sedikit bahwa hal ini itu salah karena pada sebenarnya filsafat itu dulu pada zaman Islam turun, filsafat itu dianggap sebagai ilmu yang selaras karena Islam adalah ilmu yang memiliki tujuan untuk menyebarkan hikmah atau kebijaksanaan juga, dan ini sejalan dengan misi Nabi. Kesimpulan di sini yang mau saya kasih yaitu saya berharap orang-orang tuh bisa mulai lebih mengkritisi hal-hal yang dirasa kurang tepat, dan kita tuh harus bisa mengambil keputusan dengan lebih berkualitas tanpa mengabaikan empati dan simpati dari kehidupan kita secara sosial. Oke, saya harap yang bisa saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.